Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Walladzi amarna bid-da'watil islamiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim 'azim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyya fa ya ibadallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala aidan lil ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kunu ibadallahi ikhwana. Wa qala fi haditsin akhar wallahu fi 'auni 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihi. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita sebagai hamba Allah yang muttaqin, mempertahankan derajat ketakwaan pasca Ramadan. Ini bulan Syawal, yakin setinggi-tingginya kita memiliki la'allakum tattaqun yang harus kita pertahankan seterusnya. Pasca Ramadan terutama Syawal dan seterusnya 11 bulan yang akan datang. Bahkan doa kita mudah-mudahan tetap wa balighna Ramadan, ketemu Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita harus kita wujudkan dalam bentuk aplikasi ibadah yang harus kita pertahankan setelah kita mendapatkan gelar Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bil khair, taqabbalu minna wa minkum taqabbal ya karim. Gelar ini luar biasa karena kita semua insyaallah hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, menjalankan shoma di siang hari, menjalankan qoma ibadah tarawih di malam hari. Shoma dan qoma itu dua-duanya seperti dihafal kita semua insyaallah. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Sehingga ketika Idul Fitri yang ada, kemah takbir yang luar biasa kita sambut, itu sesungguhnya setelah walidut milul iddata, kita sempurnakan kemarin puasa, walitukabbirullah, kita sudah takbiran mengagungkan asma Allah ala mahadakum, karena kita masih diberikan petunjuk hidayah Allah yang sangat mahal. Banyak kawan-kawan kita yang lewat gara-gara hidayahnya kecabut atau tidak kuat mendapatkan ujian-ujian kehidupan. Wala'allakum tashkurun. Terakhir dari ayat ini adalah supaya kita bersyukur. Saudara, bersyukur ini sepanjang masa, dan wujud syukur kita harus kita kembangkan melalui meningkatkan kualitas ibadah kita. Sebagai rukun khutbah wajib saya sampaikan, mengajak pada diri saya dan kita semua, sama-sama kita perbanyak kuantitas dari aspek jumlah dan kualitas dari aspek mutu. Ketakwaan kita ini yang paling mahal. Kalau Al-Baqarah 2183 di luar kepala kita sudah menyampai derajat ma'ala tattaqun, jikalau kita relevansikan lagi misalnya surat Al-Hujurat bahwa inna akramakum indallahi atqakum, surat 49 ayat 13, maka kita harus mempertahankan ketakwaan kita yang paling mahal itu, saudara, dengan imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Ini yang sangat populer, bahwa kita menjaga ibadah kita, menjalankan perintah Allah, dan juga berusaha keras untuk menjauhi larangan Allah. Sidang Jumat hamba-hamba Allah yang mukhlisin, muttaqin, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga kita jangan intinya bersolawat. Ini akhir zaman. Perbanyaklah kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi yang akan mempermudah kehidupan kita, bisa menyelesaikan seluruh persoalan yang kita hadapi.
stres-stres dikit ngadepin kehidupan, problematika, urusan dunia, urusan politik sudah selesai, dan juga urusan bangsa negara, urusan lingkungan, urusan ekonomi, internal keluarga kita, problem-problem kemasyarakatan yang luar biasa. Saudara, ini menjadi PR bahwa pasca Ramadan bagi seorang dai, ustadz, para kiai, mu'alim, pengurus masjid, DKM, musola, majelis taklim, pimpinan pondok pesantren, gaspol terus untuk istiqomah di dalam menegakkan dakwah Islamiyah, saudara. Maka pasca Idul Fitri kita harus tetap mempertahankan yang pertama adalah ketakwaan. Relevansi dari ketakwaan itu harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Kalau kita buka Al-Baqarah surat 21 sampai 5 itu kita di luar kepala, harus selalu menjadi pedoman kita bahwa orang-orang yang bertakwa itu ternyata yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau kita ingat ayat ini, maka kita ingat ketika kita ziarah kubur. Saudara-saudara kita yang gemar berziarah kubur, jangan lupa, jangan salah paham bahwa kawan-kawan ketika berziarah itu sesungguhnya fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min, mengingatkan diri kita kafa bil mauti mau'izatan. Maka jangan coba-coba kita melarang orang ziarah kubur. Justru ziarah kubur itu memperingatkan kita untuk kita mengingat sebuah kematian. Kehidupan ini akan berakhir. Ziarah kubur kepada para wali, wabil khusus yang paling keramat adalah orang tua kita. Budaya teman-teman yang kemarin mudik ke desa itu adalah aplikasi daripada ziarah kubur, memperbanyak silaturahmi di Jawa, Sumatera, Kalimantan. Oleh-oleh daripada kita bersilaturahmi itu adalah sesungguhnya pengembangan keimanan dan ketakwaan kita dari aspek yang paling dasar, bahwa puasa bukan hanya mengajarkan hubungan kita kepada Allah, tapi juga hubungan kepada sesama. Dalam satu hadis juga disebut mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Jangan sampai kita putuskan silaturahmi. Kawan-kawan yang tidak memahami makna mudik, barangkali dia menganggap bahwa harta begitu banyak dia buang-buang di kampungnya. Tidak begitu, saudara, pemahaman. Tapi makna silaturahmi luas, kemudian pengembangan sedekah, infaknya dibawa ke kampung masing-masing, kan itu juga pada wujud daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat syukur jelas, la in syakartum la azidannakum, yang bersyukur ya ditambahi, wala in kafartum min adzabil lazim, yang enggak bersyukur ya dikurangi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi para mubalik, para kiai, para ustadz, pengurus masjid, tetap senantiasa pengembangan dakwah ini bukan hanya di bulan suci Ramadan. Jika Ramadan kemarin kita menyemarakan masjid dari subuh sampai ketemu subuh, qiraatul Qur'annya, qiyamul lailnya, tarawihnya, kajiannya, kultumnya dan lain sebagainya, maka itu juga boleh dikembangkan di bulan-bulan yang lain. Budaya kita ini rata-rata ketika membuka Al-Quran hanya hobinya di Ramadan. Kita sadar dan tahu memang syahrul Ramadan alladzi unzila bil Quran, jelas. Al-Baqarah 185 itu. Memang di Ramadan lah diturunkan Quran. Tapi 11 bulan yang lain bukan berarti kita lupakan itu goodbye terhadap Al-Quran. Tetap istiqomah, saudara, dibuka Al-Qurannya, dikaji lagi, kemudian dikasih batas. Kalau Ramadan kemarin kita sanggup sehari 1 juz misalnya, ya kita tetap istiqomah walaupun tidak 1 juz, tapi tetap kita buka. Jangan nunggu Ramadan depan kita akan membuka Al-Qurannya lagi. Nah, kajian-kajian ini penting, termasuk kajian kitab, kajian di majelis taklim, kajian di masjid, termasuk kultum-kultum zuhur, kajian maghrib, subuh dan lain sebagainya. Saudara, ini perlu kita kembangkan bagi para DKM, pengurus masjid dimanapun kita berada. Karena kemakmuran masjid ini yang bisa memakmurkan, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Kalau kita imannya kuat, takwanya bagus, kita juga menjadi leadership, menjadi contoh di lingkungan kita masing-masing. Seluruh pengurus masjid didukung oleh para jamaah tentunya. Jangan jadi jamaah yang cuek. Pak Ustadz, saya insinyur,
saya ahli ekonomi, saya komputer. Justru yang ekonomi, komputer, sarjana hukum dipadukan menjadi sebuah pengurus DKM, saling sinergi untuk mengembangkan masjid yang riayahnya bagus, masjid yang imarahnya bagus, masjid yang idarahnya bagus. Ini adalah tugas kita sama-sama. Kalau kita melihat Al-Imran surat ketiga ayat 104 misalnya, ini tugas pasca Ramadan. Tidak boleh berhenti. Waltakum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tugas kita saudara, sesuai dengan profesi yang RT, yang RW, gaspol sesuai tupoksi RT RW untuk berdakwah. Pak Lurah, camat, wali kota, gaspol dakwahnya menurut tupoksi dan kemampuannya. Seorang politikus sekalipun, pemimpin bangsa negara, bisa dakwah dengan kepemimpinan dan kekuasaannya. Sidang Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus ingat sabda Rasul, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Ini tugas kita pasca Ramadan. Karenanya melestarikan iman dan takwa, hasil daripada buah la'alakum tattaqun yang kita gempur selama 1 bulan itu, sesungguhnya di 11 bulan yang lain kita sudah terbiasa. Biasa lapar, biasa menahan hawa nafsu, biasa puasa, biasa peduli sosial, biasa ngasih iftar, biasa ngasih makan, it'amul masakin. Dan itu yang kita hafal, baru sebagian yang akan dirindukan surga, saudara. Di antara adalah yang tadi saya sebut talil Quran, mut'imil ji'an, di antara orang yang baca Quran, dan orang yang paling banyak bersedekah kepada orang lain. Ketika kita ziarah, kita ingat ada satu ayat, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas syahidin. Saudara, pasca Ramadan kita refleksikan, kita muhasabah. Ternyata kalau orang-orang yang di kuburan itu ingin hidup kembali di dunia, bukan dia ingin memperbanyak puasa, bukan ingin memperbanyak sholat, saudara, tapi la fa asaddaqu wa akun minas syahidin. Dia ingin sedekah yang sebanyak-banyaknya. Wa akum minas shalihin, pengen beramal soleh sebanyak-banyaknya. Inilah muhasabah pasca Ramadan, saudara. Kita juga ingin selalu istiqomah supaya kita ingin bersedekah. Dengan sedekah itu akan menolong kehidupan kita. Dengan sedekah juga tadfa'ul bala, mencegah berbagai bala, kemungkaran, bahaya, kecelakaan, ujian-ujian yang Allah kirim. Mudah-mudahan ujian yang Allah kirim digeser dikit. Bahaya-bahaya yang akan menimpa pada anak cucu kita, keluarga kita, digeser dikit sama Allah karena kita rajin sedekah. Tentu saudara, bukan berarti melupakan ibadah. Karena tugas misi kita sebagai hamba Allah di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya singkat, ada istilah ibadah, dakwah, dan amal soleh. Ibadah, dakwah, dan amal soleh menjadi PR kita setelah kita berpuasa penuh, berjihad di jalan Allah, memerangi hawa nafsu, sudah terlatih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Terlatih sekali kita. Qad aflaha man zakkaha, orang-orang yang membersihkan jiwanya dia sangat beruntung. Wa qad khaba man dassaha, merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Padahal kita puasa kemarin sudah diajari, saudara, bukan hanya meninggalkan makan minum seks di siang hari, tapi juga puasa lisan, puasa hati, puasa ghibah, puasa dari kemaksiatan dan lain sebagainya. Ini maka puncaknya kita semua ini kayaumin waladathu ummu. Kita tidak punya dosa insyaallah di bulan yang mulia ini, bulan yang Syawal, saudara. Peningkatan amal soleh kita tetap kita jaga. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam keadaan istiqomah dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawah